Shalom, saudara, puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita gunakan kesempatan hari ini untuk kita menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman yang kita dengar. Amin. Haleluya. Nah, saudara, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca lebih dulu ayatnya di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan di sana, berbahagialah, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan saudara, oh ternyata semua sikap kita itu diamati oleh Tuhan. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri. Ya, jadi saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Nah, tetapi yang kesukaannya, kerinduannya ialah Taurat Tuhan, ialah firman Tuhan. Ya, jadi ya, apa yang menjadi kesukaannya sepanjang waktu itu adalah firman Allah, dan yang kemudian firman yang diperolehnya, didapatnya, didengarnya itu direnungkan, dan direnungkannya siang dan malam. Saudara, jadi dikatakan di sana betapa pentingnya firman Allah di dalam kehidupan kita. Nah, maka orang tersebut ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Nah, inilah kuncinya, saudaraku, ya, bagaimana kita bisa menikmati keberhasilan ini di dalam hidup, ya, selagi kita masih ada di dunia. Nah, sebenarnya apa sih keberhasilan itu? Ya, keberhasilan itu sama dengan sukses. Ya, sukses. Apa yang diraihnya itu menjadi satu kenyataan. Ya, jadi dalam arti apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan, terselesaikan, dan mendatangkan keuntungan atau kebahagiaan, itu namanya berhasil. Ya, dan saudara tahu semua orang ingin berhasil dan ingin sukses. Ya, baik di dalam karirnya, baik dalam keuangannya, baik dalam ya keadaan keluarganya, itu menjadi impian setiap orang. Ya, menjadi berhasil, menikmatinya, dan menjadi bahagia, itu impian semua orang. Ya, tetapi itu bukan hanya sekedar lamunan, saudara. Kalau hanya sekedar melamun, gampang semua bisa terbayangkan. Tapi ini bukan sekedar lamunan. Ya, itu harus menjadi satu kenyataan di dalam langkah perjalanan hidup kita. Dan untuk sampai kepada keberhasilan itu, tidak semudah orang membalik tangan. Ya, tidak mudah. Kenapa? Dalam perjalanan hidup ini banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Sehingga kemudian kalau tantangan itu begitu beratnya, sehingga kemudian tidak menguasainya, maka terjadilah orang itu menjadi stres atau stres, saudara, ya. Haleluya. Yang kita perhatikan inilah keadaan orang yang stres ini, ya. Lihat.
Dia inginkan kemenangan dari yang diidam-idamkan, yang dibanggakan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ingin ya yang difavoritkan itu menjadi juara, ternyata gagal. Apa yang terjadi? Hancur semuanya. Ya, saudara, jangan sampai terjadi semacam itu ya. Nah, tapi bagi orang percaya, tentu apa yang kita kerjakan berbeda, ya. Jadi tidak kemudian gampang sekali seperti itu terjadi, ya. Tidak. Orang-orang di luar Tuhan memang bisa saja menikmati keberhasilan dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri, ya, baik dengan melakukan jalan yang tidak benar, kecurangan, atau apapun yang dikerjakan yang menyalahi, yang penting dia berhasil. Bisa, saudara. Ya, tapi bagi kita tidak demikian, ya. Haleluya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, di situ dikatakan, tetapi di dalam semuanya ini kita lebih daripada orang yang menang. Ya. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang pemenang. Kita adalah yang berhasil. Kita bisa sukses karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, haleluya, orang di luar Tuhan bisa meraih sukses dengan caranya sendiri yang kadang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tetapi kita sebagai orang percaya itu harus nampak beda, saudara ya. Nah, kita perhatikan contoh Daud dalam keberhasilannya, ya. Saudara, katakan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, ini kalimat yang tidak enak ini, saudara ya, disingkirkan, ya. Kalau cuma sekedar diganti ini nggak masalah ya, tapi setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Allah yang menyingkirkan Raja Saul, ya, untuk menjadi raja, tetapi Allah kemudian mengangkat Daud menjadi raja atas orang Israel, ya. Tentu bukan tanpa alasan, ya. Dikatakan di sini tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Ini saudara, kenapa Daud jadi berhasil? Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, yang utama adalah Tuhan kalau kita ingin berhasil. Haleluya. Nah, kunci suksesnya Daud ini bukan karena kebetulan, saudara, ya. Tetapi ada satu perjuangan, ya. Dia menempatkan diri menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan dan mempunyai sikap hati yang baik, ya. Jadi kunci yang pertama untuk kita bisa berhasil adalah mempunyai sikap hati yang baik. Ini yang pertama, ya saudara. Nah, dia tidak memiliki kecemburuan di dalam keluarga, walaupun ternyata dia disisihkan, ya. Dia disisihkan. Dia menjadi seorang gembala kambing domba ayahnya. Sedangkan yang lain, ya, kita nggak tahu. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13, jelas di situ dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu Nabi Samuel disuruh oleh Allah untuk datang ke rumahnya Isai. Karena tadi Allah hendak berkenan kepada Saul, maka dia ingin mengangkat salah satu dari anaknya Isai. Ada 7 anak. Ya. Kemudian setelah Isai diberitahu, Samuel datang dan anak-anaknya semua dikumpulkan. Dipanggil satu persatu menghadap Samuel. Yang pertama datang, tung. Mau disiram karena lihat
wah di Yoab ini badannya bagus, ya tampan lagi, mau disiram dengan minyak urapan. Tapi Allah berfirman, jangan, bukan dia. Kamu hanya melihat wajah, tapi aku melihat hati. Nah ini saudara. Jadi Allah memperhatikan kita itu bukan hanya di wajah kita, ya penampilan kita tidak, tapi sampai dasar hati. Ditolak itu anak yang pertama. Maju yang kedua, juga ditolak. Maju yang ketiga, ditolak. Sampai yang keenam, ditolak semua. Loh, ya si Samuel ya keheranan. Loh, mana sekarang? Lalu dia tanya sama si Isai, inikah anakmu semuanya? Maka jawab Isai, ya, masih tinggal satu yang bungsu, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Bayangkan, yang lain diajak masuk di dalam kontes pemilihan raja, tapi si Daud disisihkan. Daud menggembalakan kambing di sana, yang di sini untuk ikut kontes pemilihan raja. Ini seringkali terjadi ya dalam keluarga. Ada saja salah satu anaknya itu yang disisihkan, ya, yang artinya dianaktirikan. Yang lain disanjung-sanjung, tetapi yang satu ini malah diabaikan. Jangan saudara, ya, karena Allah justru kadang memilih anak yang disisihkan itu, ya. Cuma ini anakmu kan, masih ada lagi satu, dia sedang menggembalakan kambing, ya. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Lalu panggil. Kemudian disuruh nyala menjemput Daud. Ketika dia datang, wajahnya dikatakan kemerah-merahan. Wajah kemerah-merahan ini gimana ya? Ya, jadi artinya wajah yang mengagumkan, menyenangkan, ya. Matanya indah dan parasnya elok. Waduh, ternyata karena dia punya kelebihan itu mungkin ya disisihkan, ya. Lalu Tuhan berfirman ketika Samuel melihat Daud, Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia yang kupilih. Hebat. Saudara, Daud yang disisihkan tidak punya kecemburuan, tidak punya sakit hati, tetapi justru Tuhan yang memilih dia. Amin. Haleluya. Nah, kita perhatikan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapinya, ya, kepada Daud itu di tengah-tengah saudaranya. Bayangkan yang lain melengong, tapi Daud diurapi. Haleluya. Kalau Tuhan yang sudah pilih, saudara, ya, siapapun tidak bisa menghalangi dan merintangi. Kenapa? Daud itu punya kelebihan, ya. Haleluya. Dan dikatakan sejak hari itu dan sampai seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Saudara, Daud menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan, sehingga dia memiliki satu kebahagiaan, keberhasilan di dalam hidup ini. Ya, kita seringkali juga ya mengalami hal yang sama seperti itu, disisihkan dari antara keluarga atau mungkin teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah bersukacita, asal bukan Tuhan yang menyisihkan kita. Boleh semua orang nggak suka sama kita, boleh bahkan keluarga nggak suka sama kita, yang penting Tuhan tetap suka. Haleluya. Haleluya. Dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-22, Tuhan Yesus pernah mengatakan, saudaraku, ya,
Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, karena Tuhan Yesus, karena aku, kata Tuhan, orang membenci kamu. Dibenci kau bahagia? Ya, kalau itu dibenci karena Tuhan, karena melakukan kebenaran, berbahagialah. Dan jika orang mengucilkan kamu, menyisihkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, berbahagialah. Haleluya. Saudara, sungguh satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal seperti itu ya. Tetapi inilah kuncinya kenapa Daud bisa berhasil ya. Dan yang kedua, Daud itu menjadi berhasil karena dia bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Ya, haleluya. Bagi orang lain yang membutuhkan bantuannya, pertolongannya, dia nggak segan-segan untuk menolongnya. Haleluya. Nah, ketika Raja Saul membutuhkan pertolongan, maka Daud inilah yang melangkah untuk membantunya, ya, karena dia diminta tolong, gitu ya. Dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan di sana, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carikanlah aku seorang yang bisa main kecapi, ya, main alat musik yang dengan baik, dan bawalah dia kepadaku, katanya. Kenapa? Karena Saul ini dirasuk oleh roh jahat, sehingga dia sangat gelisah sekali, dia sangat kacau hidupnya, karena roh jahat ketika masuk dia sangat tenteram sama sekali. Sebab itu dia cari orang yang bisa menghibur dia. Dia minta kepada hamba, carikan aku seorang pemain kecapi, ya, supaya dia bisa menolong aku, menghibur aku. Ya. Lalu jawab salah seorang dari hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki dari Isai. Ya, dari Isai yang tadi ada 6 bersaudara, si bungsu adalah si Daud, ya. Dia orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Wow. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan satu hal lagi, kesaksian dari pegawai daripada Saul ini, Tuhan menyertai Daud. Ini hebatnya, saudara. Ya. Sehingga sampai orang lain bisa menyaksikan bahwa Daud disertai oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian dipanggillah si Daud datang ke istana. Dan apa yang terjadi dikatakan dalam ayat 23 itu. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi memainkannya. Saul merasa lega dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ketika main kecapi, maka setan itu lari. Ketika memuji Tuhan, setan itu lari. Makanya saudara, dalam segala kondisi apapun, menyanyilah, memuji Tuhan. Ya, karena dalam puji-pujian itu, hadirat Allah hadir, roh setan minggir. Menyanyilah bagi Tuhan, ya. Dalam suka dukaku bukan tetap tersenyum. Kenapa? Ada Tuhan, ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok, dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Amin. Ada sukacita. Ketika roh jahat itu menyerang Saul, nyanyian dikumandangkan oleh si Daud. Dia menyanyi dengan menggunakan kecapi. Dan apa yang terjadi? Roh jahat itu minggir. Haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17, Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian juga, ya.
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, jangan kemudian ditaruh di bawah gantang, tidak. Hendaklah terangmu itu bernyala-nyala, bercahaya di depan orang dengan satu tujuan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Mari saudara Kristen kita ditempatkan sebagai terang ya, untuk menerangi kegelapan. Waktu Daud diminta tolong oleh si Saul, dia menyatakan diri sebagai terang, sehingga kemudian si setan itu minggat. Jadi berkat ya. Hidup kita harus jadi berkat. Ya, dimanapun nyalakan terang itu, saudaraku ya, supaya Bapa di surga dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang ketiga, kenapa Daud itu selalu berhasil? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu artinya dia nggak punya kemampuan. Kemampuannya itu bersumber dari Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhannya. Amin. Haleluya. Nah, ketika dia menghadapi Goliat, musuh selalu ada, saudara ya. Maka Daud itu tetap mengandalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 4 sampai 7 dikatakan di situ. Lalu tampillah, muncullah seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Itu adalah kaum raksasa. Ya. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta. 1 hasta itu dari sini sampai sini. Kira-kira 45 cm, ya. Jadi kalau bisa dihitung, saya tulis di situ 2,97 meter, hampir 3 meter tingginya. 3 meter. Kalau kita sewajarnya berapa? Ya, itu tinggi sekali. Ini tampil. Dia mulai tampil dengan seragamnya, ya. Dikatakan di sana ketopong tembaga ada di kepalanya, ketopong. Topi tembaga, ya, yang menutupi sampai telinganya, sampai hampir, ya pokoknya seluruh wajahnya, mungkin tinggal mata saja yang bisa kelihatan. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Baju sirah, jaket. Ya, tapi jaket bukan seperti jaket sekarang, dari jaket kulit, dari jaket plastik, bukan. Tapi ternyata jaketnya itu dari, ya, tembaga yang bersisik logam. Dan beratnya, saudara tahu berapa? Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Ya, 56,7 kilo. Berarti setengah kintal lebih, saudara. Berat bajunya saja, coba bayangkan. Orangnya tinggi besar, pantas ya bajunya sedemikian rupa. Ya, dia memakai penutup kaki. Ya, kalau sekarang mungkin kaos kaki, ya, saudara. Ya. Kalau kita pakai kaos kaki dari kain yang halus, ya. Tetapi ternyata dia memakai penutup kaki itu dari tembaga. Dan di bahunya memanggul lembing tembaga. Jadi semua dari logam. Ya, saudara, gagang tombaknya saja itu seperti pesa tukang tenun, jadi seperti tongkatnya tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Bayangkan, kalau orang terhunjam dengan tombaknya, beratnya saja hampir 7 kilo, nggak usah ditonjokkan, langsung ditimpa itu tembus. Dan di samping itu ada seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi kalau lawan melempar segala apa, mungkin busur panah atau batu, ini si pembawa perisai ini yang lebih dulu menahan dengan perisainya.
Hebat. Ini yang datang menemui Saul dan bangsa Israel, dia berteriak-teriak. Ya. Nah, kemudian bagaimana reaksi Saul, raja dari Israel ini? Dan semua orang Israel yang ketika mendengar tantangan daripada Goliat ini. Ya, sebab Goliat berkata, ayo munculkan seorang pahlawan berperang dengan aku. Kita tarung satu lawan satu. Kalau nanti pahlawanmu kalah, semua kamu akan menjadi budakmu. Tapi kalau aku kalah, aku dan seluruh bangsa aku akan jadi budakmu. Ditantang begitu. Bagaimana reaksi Saul? Ya, dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Ya, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Coba. Orang Filistin itu berteriak-teriak, ya, ketakutan menghadapi musuh. Kenapa? Lawannya enggak sebanding, saudara. Perawakannya tinggi besar, nah sedangkan yang lain musuhnya di Saul dan bangsa Israel wajar-wajar saja tubuhnya, posturnya. Tapi ini berlebihan. Waktu ditantang wajar kalau dia takut. Ya. Nah, ayat 11 mengatakan ketika semua orang Israel, ya, ayat 28 ya, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Haleluya. Saudara, sekali lagi reaksi daripada Saul dan seluruh bangsa Israel ketika mendengar tantangan dari musuhnya yang tinggi besar, lari ketakutan. Bayangkan, padahal mereka itu ya biasa berperang, ya, tapi lari juga, ya. Tetapi perhatikan Daud, saudara, seorang gembala, dia punya senjata andalan untuk melawan Goliat. Haleluya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32, ya, dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, woi, janganlah seorang menjadi tawar karena dia, jangan, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kaget, kamu akan melawan orang Filistin? Ya, ini Daud berkata demikian, ya. Dan Saul berkata kepada Daud, ya, ini sudah nggak salah ngomongnya ini. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, nggak mungkin. Ya, nggak salah ini si Saul ngomong demikian. Sebab engkau itu masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya sudah terlatih menjadi prajurit. Kamu itu masih muda, bagaimana kamu bisa melawan dia? Nah, saudara, tetapi kata Daud, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, waktu Daud dikatakan, kamu masih muda, gak berpengalaman dalam perang. Tuhan, saya adalah seorang gembala. Ya, sudah artinya akrab dengan lingkungan di padang gurun itu, di padang belantara. Ya, dengan domba-domba saya, tapi ketika ada beruang dan singa menerkam domba saya tangkap itu dua-duanya. Baik beruang maupun singa itu, kemudian kepalanya saya benturkan, matilah dia. Ini pengalamannya. Dan dia tidak merasa bahwa itu kemampuannya sendiri. Sebab itu dia berkata kepada Saul, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga nantinya akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Hebat. Andalannya cuma satu, Tuhan. Yang lain ketakutan.
dia menjadi pemberani, dan dia berkata, Tuhanlah andalanku. Yang sudah melepaskan aku dari cakar singa, pasti bisa melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, nah kemudian kata Saul kepada Daud, ya sudah, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, nah kita baca selanjutnya. Tapi tunggu dulu ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya, dicopot baju perangnya, dikenakan kepada Daud. Kemudian ketopongnya juga ditaruhnya, ya, di kepalanya, dan kemudian diberikan baju sirah. Waduh, mengimbangi si Goliat tadi pakai baju perang. Ya, Daud yang tidak terbiasa menggunakan baju perang disuruh pakai baju perang untuk melawan Goliat. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Jadi waktu dia pakai seragam itu ya, baju perang itu, ya nggak bisa berjalan nikmat. Ya, waduh, berat sekali ini, begitu begini ya. Nah, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab aku belum pernah mencobanya. Kemudian dia melepaskan baju itu, tanggakan. Aku tidak akan berperang dengan baju orang lain, dengan gayanya orang lain. Aku akan berperang dengan gayaku sendiri, keadaanku sendiri. Amin. Saudara, jangan tiru-tiru orang lain ya. Kalau kita ingin berhasil, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, itulah yang harus kita kerjakan. Aku mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Dia pakai baju gembalanya. Hebat. Ya, mungkin Saul sempat terheran-heran, ini anak muda ini gimana sih? Ya, tapi itulah yang terjadi. Ya. Nah, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, kemudian dia pergi ke sungai. Diambil dari dasar sungai itu 5 batu yang licin, kemudian ditaruh di dalam kantong gembala. Ya, gembala bawa kantong kemana-mana yang dibawanya itu. Nah, dia taruh batu di situ. Bayangkan, nggak bawa apa-apa, nggak bawa batu saja. Yakni kantong itu tempatnya batu-batu. Sedang umbannya, umban itu ya mungkin aja kalau bisa saya katakan sebagai selendang gitu ya. Selendang yang kemudian ujung-ujungnya kalau dilipat begini, dipegang, dan di tengah-tengahnya diberi beban atau batu. Ya. Jadi kalau itu umban diputar, kemudian satu ujungnya dilepas, pasti batunya meloncat. Gitu. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang ketepil ya. Kalau ketepil, wah, saya dulu pintar ketepil, saudara. Mangganya tetangga itu saya ketepil ini. Tas, pasti kena, jatuh. Karena apa? Incar begini, lantas. Tapi ini umban. Ya. Kemudian apa yang dikatakan? Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Oh, luar biasa. Musuh malah didekati, saudara. Ya. Ini kemudian apa? Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Di depannya orang yang membawa perisai. Dia 2 orang, Daud cuma seorang diri. Ya. Nah, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, langsung dihinanya Daud, ya, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Aduh nak, sayang-sayang dengan wajahmu. Aduh, kamu itu kenapa kamu yang maju perang, mungkin begitu. Ya, saudara. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Nah, dia sendiri yang mengatakan kan, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Bayangkan saudara, dikutuki, enggak dipancung, tidak dikutuki. Haleluya.
Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku kalau kamu berani. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Kamu tak pecah nanti dagingmu. Tak bagikan kepada binatang-binatang. Nggak ngeri, saudara. Suaranya menggelegar karena raksasa. Ya, odinya yang tinggi mengancam sedemikian. Kalau saya pasti lari, saudara. Lihat, Daud tidak. Hebatnya itu Daud. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, memang lawan kita memang tidak sepadan, saudara. Ya, secara kasat mata saja, pasti Daud itu dikalahkan. Ya, pasti sudah. Nah, kita pun saya rasa nggak berbeda, saudara. Ya, kadang-kadang kita menghadapi raksasa persoalan kita. Kita nggak sanggup untuk menghadapinya. Ya, sering dihadapkan pada Goliat, ya, permasalahan-permasalahan hidup kita yang mengancam kita. Entah itu persoalan kesehatan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, kesehatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita putus asa, aduh Tuhan, bagaimana ini? Ya, apa yang harus kita kerjakan? Menyerah? Putus asa? Jangan, saudaraku, ya. Jangan. Dan apa yang terjadi? Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Daud, seorang anak muda itu berkata kepada orang Filistin. Wow, ini dia. Hei, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wow. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bayangkan, cerah, dia nggak bawa apa-apa, cuma tombak sama batu tadi yang disimpan di kantongnya. Tapi yang dia utamakan, dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Wow, tantangan anak muda ini, saudaraku, ya. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat semua tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel itu mempunyai Allah. Ini tantangan yang sangat luar biasa. Ya, haleluya. Dan supaya segenap jemaah ini juga tahu, orang Israel ini tahu, jangan menggunakan akalnya, ototnya sendiri, ya, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah, haleluya, di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayo. Haleluya. Saudara, ini tantangan anak muda, bukan ototnya yang diagung-agungkan, bukan tombak dan lembing yang diagung-agungkan. Waktu dia menggunakan pakaian seragam tentara kepunyaan Saul, dicopot, dilepaskan, bukan itu yang diandalkan, tetapi yang diandalkan adalah Tuhannya. Amin. Saudara, dahsyat, luar biasa. Andalan satu-satunya adalah dalam menghadapi masalah adalah Tuhan. Bagaimana dengan saudara ketika saudara menghadapi kasus, menghadapi masalah? Mungkin hari ini ada di antara saudara yang datang ini yang punya masalah yang begitu berat, orang lain tidak tahu, ya, tapi dirinya sendiri yang paham, dan dia sendiri yang mengalami, mungkin sedang dalam, ya, keluhan-keluhan yang sangat berat. Tapi ingatlah, bukan otot kita, bukan kekuatan kita, bukan pikiran kita yang harus dijalankan, tapi andalan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu
Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, hei, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang mau lawan? Ayo, Goliat, 10 Goliat, silakan maju. Aku akan maju di dalam nama Tuhan, kata Daud. Saudara, tantangan apa yang saudara hadapi sekarang? Marilah kita andalkan saja Tuhan, bukan yang lain. Ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar percaya, tapi mari kita agungkan Tuhan, karena kita selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya perhatikan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai 51. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, Daud nggak lari, sudah enggak. Maka segera Daud berlari, bukan lari berbalik pantat, tidak. Tapi dia lari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Wow. Menghadapi tantangan, dia tidak lari. Ya, porak-poranda tidak. Tapi terus dia lari, maju menghadapi tantangan itu. Amin. Ya, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Diambilnya nggak perlu 5, 1 saja batu yang dari dalamnya. Kemudian ditaruh di umbannya dan diputar. Coba bayangkan. Sekali lagi, kalau ketepil, pasti arahnya bisa tepat. Cik. Tapi tinggal umban. Dan anehnya, si batu itu tidak menyimpang ke arah lain, atau mungkin ke arah Goliat, mungkin tidak kena dadanya yang dilapisi oleh baju sirah, ya, mungkin kena kepalanya dilapisi oleh ketopong, tetapi justru di tempat yang kosong di dahinya ini, ya, batu itu tas kena dahi orang Filistin. Bayangkan, kena dahinya yang kosong, nggak ada pertahanan. Kok nggak kena kepada ya pengawalnya yang menyertai itu, yang di jalan di depan? Enggak. Kok kena di dahinya yang kosong? Ini sangat nggak masuk akal, saudaraku, ya. Nah, coba bayangkan, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan kemudian Goliat itu terjerumus dengan mukanya ke tanah. Pernah berpikir enggak? Kalau tiba-tiba ada seorang yang melempar jelas batu, kena dahi saudara, sekeras apapun, paling rasa sakit, dan ini jadi apa? Melepuh, ya, melepuh. Nggak mungkin batu itu akan masuk, enggak. Pasti ini akan membuat jadi bengkak di sini. Ya, nah, itu secara wajar kan gitu. Apalagi yang namanya Goliat ini, yang dia punya kekar, tubuhnya yang kuat, ya, kena batu, mental pasti. Tapi apa yang terjadi? Batu itu kena dahinya, langsung terbenam ke dalamnya, ke dalam kepalanya ini, kena otaknya di sini, dan apa yang terjadi? Terjungkaklah dia, tengkurap sampai ke tanah. Aduh, luar biasa. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu dibela Tuhan sangat luar biasa. Amin. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, bukan dengan tombak dan lembing, bukan dengan pedang. Ya, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Daud berlari makin mendekati orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelah bangkainya ini, ya, diambil pedangnya, dihunus dari sarungnya, lalu menghabisi orang
Filistin itu. Ya, dipenggal kepalanya. Ya, dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Nah, perhatikan. Ketika orang-orang Filistin melihat pahlawan mereka telah mati, langsung bubar mereka. Larilah mereka semua. Saudara-saudara, sungguh satu hal yang sangat, sekali lagi, ini bukan cerita dongeng, saudara. Ini kesaksian dari firman Allah, saudara ya. Bukan dongeng yang ya hanya bualan-bualan, tidak. Ini satu kenyataan. Keberhasilan dari seorang yang mengandalkan Tuhan, saudara, itu selalu nyata. Saudara bayangkan ketika dipancung kepalanya, penggal begitu, langsung dibawa kepalanya itu menghadap Saul. Bayangkan, paling tidak Saul malulah sedikit ya, kalah sama si Daud. Tetapi pun terjadi, orang Israel langsung menyerang orang Filistin, dibantai semuanya. Kemenangan terjadi. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, kunci sukses itu bukan dari otot kita, bukan dari akal kita, bukan dari kemampuan kita sendiri ya dalam menghadapi tantangan hidup itu. Hanyalah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ayo mulai sekarang. Jangan abaikan, jangan dianggap, sekali lagi ini bukan dongeng. Ya, bukan cerita sebelum tidur, bukan. Tetapi inilah kenyataan firman Allah, kesaksian dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Haleluya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan. Ya, saudara percaya, ayo tetap percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Akuilah Dia dengan segala lakumu. Dalam arti apa? Segala tindakan kita, baik kita berjalan, baik kita duduk, baik kita berdiri, ya, kita bisa memuliakan Tuhan, ya. Maka Ia akan meluruskan jalan. Amin. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini yang penting, ya. Di dalam segala perkara, mari kita muliakan Tuhan dengan sikap hidup kita, ya, yang mengagungkan Dia. Ya, persandaran kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses di dalam segala perkara, andalan kita satu-satunya adalah Tuhan. Bukan pengertian kita, bukan usaha diri sendiri, tidak. Tapi andalannya dari Tuhan. Ya, itulah yang nanti akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Amin. Jadi saudara, marilah pada kesempatan hari ini kita gunakan ya dengan benar apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang percaya. Sekali lagi, masalah tidak mungkin tidak ada dalam hidup kita. Entahkah itu masalah ringan atau berat, tetapi apapun yang terjadi, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Kunci satu-satunya untuk kita menikmati keberhasilan atau kesuksesan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita.